Pemirsa, dalam unggahan berjudul Now We Will Answer the Most Popular Question, terduga pelaku peretasan Pusat Data Nasional BrainSaver mengaku telah memberikan secara cuma-cuma enkripsi data yang dikunci pada Rabu kemarin. Terduga pelaku peretasan Pusat Data Nasional kelompok BrainChipper mengumumkan telah memberikan kunci Pusat Data Nasional ke pemerintah secara cuma-cuma. Pengumuman tersebut diunggah di situs BrainChipper yang hanya bisa diakses melalui browser khusus di darknet pada Rabu kemarin. Dalam unggahan berjudul Now We Will Answer the Most Popular Question, BrainChipper menyebut telah menepati janjinya. BrainChipper kemudian membeberkan alasan membobol PDN karena ingin membuktikan bahwa PDN sangat mudah dibobol. Menurut BrainChipper, kunci PDN diberikan secara gratis lantaran perundingan dengan pemerintah menemui jalan buntu. Sebab, tulis BrainChipper, pemerintah menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. BrainChipper kemudian menyertakan link download decryptor atau kunci untuk membuka PDN yang saat ini terenkripsi. Kunci tersebut bisa diunduh dan diaplikasikan ke server data center. BrainChipper kini menunggu pihak kedua secara resmi mengkonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data dapat dipulihkan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional sementara. Puan juga meminta pemerintah serius dalam mengevaluasi peretasan itu sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal yang terjadi tersebut, jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi dan ya pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali. Diketahui PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan hanya 2% data yang bisa dipulihkan. Tim Liputan Metro TV. Founder dan CEO Cybertransit sekaligus mantan hacker Aji Putra Adari kepada Metro TV mengatakan tidak lazim seorang peretas meminta maaf karena menjebol Pusat Data Nasional sementara atau PDNS dan janji akan mengembalikan kunci. Aji mengatakan pemerintah harus berhati-hati. Saya sedikit banget kasus yang modelnya semacam kayak gini karena udah minta tebusan, kemudian juga udah tiba-tiba ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Ya di dunia kebanyakan game ransomware ya jarang kasusnya sama Tidak lazim ya Mas? Tidak lazim gitu. Pemerintah juga harus jauh lebih waspada karena kemungkinan besar ada permainan psikologis di situ. Mungkin ketika kimnya diberikan gitu ya, justru itu adalah sebuah senjata atau bumerang gitu ya. Nah, kita harus betul-betul hati-hati sih gitu. Presiden Joko Widodo menyatakan sudah mengevaluasi secara menyeluruh permasalahan peretasan Pusat Data Nasional sementara, termasuk tuntutan agar Menkominfo Budi Ari mundur. Presiden mengatakan yang terpenting adalah solusi agar tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk melakukan backup semua data nasional. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, semuanya sudah dievaluasi. Dekriptor atau kunci untuk membuka PDN yang saat ini terenkripsi sudah diberikan oleh kelompok BrainSaver yang juga melakukan peretasan. Lantas akankah dengan kunci yang diberikan hacker itu, semua data bisa di-recover 100%? Dan apa yang seharusnya menjadi evaluasi dan perlu dibenahi terkait dengan keamanan siber nasional agar aksi peretasan serupa tidak terjadi lagi? Untuk membahasnya, kita langsung bergabung bersama pakar IT, Pak Ono W. Purbo. Pak Ono, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi para pemirsa. Alhamdulillah baik. Sehat, baik, alhamdulillah Pak Ono. Kita ini juga ada kabar baik sebenarnya, tapi saya ingin tahu gimana Anda menyikapinya. Kunci ini sudah diberikan, akankah data ini bisa dipulihkan 100% Pak Ono?
Saya sependapat dengan tadi Mas Aji kalau nggak salah yang ngomong. Saya nggak 100% percaya sih. Hacker biasanya nggak seperti itu tabiatnya soalnya. Itu satu. Yang kedua, yang jarang orang ngomong bahwa sebetulnya yang namanya ransomware, selain dia akan mengenkrip data, dia akan mengcopy data ke si penyerang, si attacker, si hacker. Jadi sebetulnya selain dia mengenkrip data yang kita punya, si hacker sebetulnya punya copy data tadi sebenarnya. Jadi kalaupun dia kasih kunci, misalnya dia ngasih kunci bener bisa dibuka, tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah kalau dia ngasih kunci bener bisa dibuka, sebetulnya hacker punya copy dari data tersebut. Nah ini jadi masalah besar karena hackernya punya copy sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya. Itu yang harus hati-hati. Itu kira-kira. Oke. Nah soal itu, ini kan mengingat kunci membuka enkripsi ini diberikan oleh hacker tadi Anda sebutkan, tapi nanti ada permasalahan selanjutnya. Pertanyaannya apakah bisa dibuka atau tidak? Ada kekhawatiran Pak Ono, apakah kunci enkripsi ini yang diberikan justru bisa memuat ransomware atau malware? Karena kan aneh ya, hacker kok. Tadi Anda Betul. memberikan cuma apa Ono? Kalau kita lihat extension yang diberikan tadi kalau nggak salah EXPI apa-apa itu kayak program sih sebenarnya. Jadi saya ragu-ragu sebenarnya pas ngelihat tadi linknya di bawah tuh, saya lihat linknya lah ini mah program bisa jalan. Jadi ini kayaknya bukan kunci deh. Saya curiga banget sih sebenarnya tadi. Saya belum dapat laporan dari sana juga kan dari teman-teman. Jadi nggak tahu. Saya curiga asli. Saya nggak 100% nyaman. Tidak. Nah itu kan ada tulisan kayak gitu kan. Nah saya nggak nyaman sih sebetulnya. Oke, apa yang membuat Anda nggak nyaman Pak? Artinya kalau ini bukan kunci, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Kalau kita sebagai ahli forensik, biasanya kita masukkan ke black box, jadi ke komputer yang terpisah dari semua komputer, kemudian kita jalankan. Terus kita analisa apa yang dikerjakan sama aplikasi ini. Itu yang biasanya dilakukan sama oleh ahli forensik IT. Jadi akan dilakukan itu dulu. Harusnya ya. Jangan langsung dihajar ke mesinnya, berbahaya banget. Kalau mau juga bisa cara gini. Kita ambil image atau ambil copy dari mesin yang terenkrip tadi. Kita pakai ini ke mesin yang bermasalah tadi. Kopiannya, bukan aslinya. Supaya kondisi yang di sana nggak berubah gitu kira-kira. Jadi kita analisa dulu. Saya nggak akan percaya sih sebenarnya. Saya nggak percaya sih. Oke, Pak Ono, Anda selama bertahun-tahun memberikan kelas ya. Saya membaca beberapa kali wawancara Anda, cukup unik ternyata fakta yang Anda temukan di lapangan. Bisa dibilang istilahnya seperti buta internet gitu. Anda memberikan pelatihan kepada beberapa institusi yang kemungkinan datanya bisa diretas oleh para hacker. Nah, kemudian ini terjadi, Pak. Anda memberikan statement pada tahun 2022 pada saat itu ada kasus Bjorka. Sekarang ini terjadi lagi, tidak terlalu jauh berbeda. Anda melihat seperti apa, Pak, keamanan siber kita di Indonesia? Jadi kita juga memberikan kuliah free gratis di opencourse.itts.ac.id. Hari ini ada 21 orang yang ikut. Dan itu free, gratis, bisa dikerjakan berulang-ulang, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, hasilnya yang bisa lulus hanya 22 orang. Jadi kondisi SDM-nya dari 21.000 yang ikut, hanya 22 orang yang bisa berhasil lulus. Jadi kondisinya parah banget. Ini didukung juga sebagian besar pengajar dosen banyaknya teori, nggak banyak pengajar yang praktisi. Kebetulan kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan kebanyakan memang kebetulan praktisi sih. Ini di sebelah saya nih ada hacker satu lagi duduk. Nah, oke. Di balik itu semua, kalau kita ngelihat cyber security, pilarnya ada 3 sebetulnya. People, proses, teknologi. Teknologi, saya yakin pemerintah nggak ada masalah karena pemerintah bisa membeli teknologi tadi. Bisa bikin pusat data nasional sekian triliun, oke, jadi nggak masalah. Proses kita bikin aturan, undang-undang ITE, undang-undang segala macam, ya. Yang masalah besar di kita adalah people, manusia. Dan saya sudah melakukannya 21.000 orang
ikut kuliah free, gratis, nggak usah bayar apa-apa, hanya 22 orang yang bisa lulus. Ini masalah besar kita sih sebetulnya. Oke, cukup mencengangkan ya, dari angka 22.000 hanya 21 orang yang lulus. Pak Ono, berarti ini kan seperti kalau kata-kata dari hackernya ya, saya nggak tahu cara menyebutnya gimana, malah justru seperti lelucon begitu ya, kayak dibuat mainan gitu. Padahal ini kita berbicara soal data vital negara, banyak institusi yang terdampak akibat peretasan ini. Jadi pesan, the real message yang sedang dicoba untuk disampaikan oleh para hacker ini apa, Pak Ono? Mungkin bisa ditanyakan di sebelah Anda juga mungkin. Message-nya kira-kira gini ya. Ini jujur, dia bisa aja ngasih kunci. Oke, misalnya data centernya kebuka, tapi sebetulnya dia punya copy dari semua image virtual machine yang ada di sana loh, hati-hati. Dia bisa akses nanti kalau misalnya dioperasikan, dia bisa ngehack ratusan kementerian lembaga dengan gampang. Gitu, hati-hati loh. Ini yang kita hadapi hacker. Jangan pernah berharap hacker itu ahli surga. Jangan pernah percaya pada hacker. Jangan. Dia punya kopi dari situ semua. Oke, kelihatannya dia baik. Dia ngasih kunci. Dinyalain, dihajar, nanti dia akan bisa minta ransom, bisa minta duit dari ratusan kementerian lembaga. Tewas lu pada. Saya nggak percaya sih, jujur saya nggak percaya. Oke, jangan pernah percaya dengan hacker. Baik Pak Ono, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Namun kita harus bergabung dengan rekan kita dulu. Ada dua dinata yang saat ini memantau perkembangan terkini. Ada kontes dari Kemenkominfo, Pak Ono. Kita simak bersama ya sebelum melanjutkan dialog nanti usai bungkam. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika direncanakan menggelar konferensi pers untuk menanggapi situasi terkait dengan isu yang berkembang hari ini. Kita langsung ini hacker on frame. Melaporkan langsung dari Kemenkominfo Jakarta Pusat. Bagaimana dengan rencana kontes hari ini? Apakah memang ini terkait dengan kunci enkripsi yang menurut laman Brandcipher ini sudah diberikan? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, benar sekali saat lagi ini di Kominfo dijadwalkan akan digelar adanya pernyataan pers langsung dipimpin oleh Dirjen Aptika Samuel Abrijadi Pangharapan dan juga bersama dengan Wakil Menteri Kominfo dan Nazar Patria, yang mana keduanya nanti akan mengumumkan apa sebenarnya bagaimana sikap dari Kominfo saat ini dan juga apa saja langkah-langkah dari Kominfo untuk mengatasi dan juga mengantisipasi yang dilakukan oleh para peretas atau para hacker pada PDNS 2 di Surabaya. Kita ketahui bahwa di tanggal 2 Juli lalu dari pihak para peretas yang menyebut dirinya adalah Brandcipher ini menyatakan akan memberikan kata sandi atau kata kode ataupun akses enkripsi kepada pihak Kominfo terkait dengan data yang disandera selama kurang lebih 2 minggu. Hal tersebut disampaikan di akun media sosial X, dan hingga saat ini memang dari pihak peretas ini belum memberikan kata kunci ataupun kata sandi enkripsi untuk membuka kembali data yang disandera tersebut. Dan dari pihak Kominfo sendiri kemarin memang memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan akan fokus pada pemulihan atau recovery data yang ditargetkan akan rampung nantinya di bulan ini, yakni di bulan Juli 2024. Dan diketahui bahwa Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo dan juga bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ini sudah diretas oleh Brandcipher tersebut sejak tanggal 20 Juni, yang mana diretas memakai data ransomware Lockbit 3.0, yang mana kalau kita ketahui bahwa ransomware ini merupakan jenis virus malware yang menyerang pada sistem data sehingga menyebabkan 282 layanan digital pemerintah Indonesia ini lumpuh, tidak bisa diakses. Kemudian juga sampai nantinya dari pihak Indonesia bisa membayar kepada pihak peretas tebusan sekitar $8 juta Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Kemudian juga kalau kita mengetahui bahwa Pusat Data Nasional ini adalah yang mengelola 73 data kementerian lembaga pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Dan kemarin dari pihak Presiden sendiri meminta agar semua kementerian lembaga pemerintah ini segera membackup datanya, kemudian disambut juga oleh Menko Polhukam
Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa pemulihan Windows server punya. pada Pusat Data Bukan Nasional Windows, sementara saat ini tengah dilakukan dan akan Pas rampung lihat di Android bulan ini Windows, melalui penguatan situs penyimpanan cadangan cold site yang berada di Batam. Dan saat ini pemirsa Iqbal dan juga pemirsa, kita akan nantikan apa sebenarnya nantinya langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kominfo terkait dengan peretasan yang dilakukan di PDNS 2, karena kita ketahui bahwa Kominfo lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kita akan nantikan sesaat lagi dari pihak Dirjen Aptika akan menyampaikan bagaimana sikap Kominfo mengantisipasi dan juga mengatasi Kan perlindungan backup kan sama sistem kayak objek investor vital verbatim. negara yang saat ini memang dipertanyakan bagaimana perlindungan selama ini. Si Nutanik na Iqbal. Ya, Glory, tapi jadwalnya kan 9.30. Apakah sudah ada konfirmasi apakah memang benar-benar mundur konversinya? Ya, Iqbal, saat ini kami sudah berkumpul di ruang pers dari Kominfo dan sedang menunggu kehadiran dari Dirjen Aptika Dirjen Samuel stres. Pangarapan. Namun tadi kami juga sudah memantau sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Wakil Menteri Kominfo sudah hadir atau sudah Wakil tiba Menteri di nggak berani Kominfo, ngomong, sehingga Dirjen kami juga saat berani ini masih ngomong. menunggu kehadiran keduanya di ruang pers media Kominfo saja. Dan juga sebagai informasi bahwa saat ini dari pihak BSSN sebenarnya sebelumnya ini sudah mengirimkan peringatan kepada Kominfo terkait dengan adanya peretasan yang akan dilakukan melalui data ransomware. Namun dari pihak Kominfo ini tidak mengindahkan informasi yang diperingatkan oleh BSN tersebut, sehingga Kominfo dalam hal ini dinilai gagal atau dinilai lalai untuk menjaga objek vital dan strategis negara, sehingga semua pihak saat ini masih menunggu bagaimana pertanggungjawaban sendiri dari pihak Kominfo. Installer gitu. Baik, Glory Nata melaporkan langsung dari kantor Kemenkominfo Jakarta. Terima kasih, Glory. Dan pemirsa, perbincangan seputar peretasan data PDN dan semua perkembangannya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.